Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam pertama kita untuk memulai kembali. Karena sebenarnya kajian kita ini sudah ada sebelumnya ya. Cuman terputus. Sehingga kita mulai kembali. Nah, dalam pembahasan ini mungkin kita lebih banyak untuk saling berbagi belah. Kalau kata Ustaz Syafiq tadi kitab kuning, mohon maaf malam ini saya mengecewakan. Saya tidak bawa kitab kuning. Saya bawa kitabnya putih. Karena ada sebabnya. Rencana awal kitab yang ingin saya baca dulu dengan Ustaz Aris itu kitab Arba'in Nawawi. Kemudian dalam bincang-bincang kita rapat kemarin, saya ganti kitab Riyadhus Shalihin. Kalau dua itu memang kuning, nanti insyaallah Ustaz Mustaniruddin itu kitab Al-Adhkar juga Al-Imam An-Nawawi. Nah, dalam perjalanan saya mikir, karena kita ini masih pembangunan masjid, ada baiknya kita terlebih dahulu berkenalan dengan masjid. Dan memang sebelumnya saya juga sudah nulis kitab yang membahas tentang masjid. Mungkin inilah kesempatannya untuk bahasa orang itu editing bersama, atau kalau bahasa ini ya, kita edit bersama kitab saya ini. Kalau ada salah kita baiki sama-sama. Awalnya kitab ini memang bahasa Arab saya tulis awalnya. Namun karena target kita untuk masyarakat umum, daripada tadi nerjemahkan dua kali, langsung kita buat Indonesia. Judul sementara buku ini 40 hadis tentang masjid. Walaupun sebenarnya isinya tidak 40. Terpaksa saya 41 kan. Sebenarnya itu lebih dari 40 kalau kita mau himpun ya. Karena hadis tentang masjid itu sangat banyak. Saya bongkarlah kitab-kitab itu, dapatlah 41 hadis tentang masjid yang paling pokok, yang paling pendek. Karena hadis tentang masjid itu banyak, panjang-panjang. Tapi kita ambil yang pendek-pendek sekaligus karena kita lagi membangun masjid. Nah, siapa tahu dengan mengkaji, dengan membahas tentang sabda-sabda Nabi SAW seputar masalah masjid, minat kita ke masjid semakin tinggi. Baik minat ke masjid dalam artian mengisi masjidnya, termasuk juga dalam membangun masjid. Karena memang yang paling berat itu bukan bangunnya, tapi misi ya. Kalau bangun masjid insyaallah dalam target sekian tahun masjid kita selesai. Tapi kalau misi masjid targetnya sampai hari kiamat. Itu yang paling berat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu latar belakangnya. Ini sekaligus dalam musyawarah kita dulu tentang Paan ya dalam menyumbang kaligrafi. Kita kan sepakat kemarin, termasuk yang ngasih usulan itu saya, untuk mengurangi banyaknya ayat. Bukan tidak boleh, karena Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu memakruhkan menulis ayat Al-Quran di dinding-dinding rumah, termasuk dinding masjid. Makruh itu bukan berarti tidak boleh ya, boleh, namun sebaiknya dihindari. Nah, dalam rapat itu dulu saya mengusulkan alangkah baiknya ayat tetap ada, namun kita tambahkan lebih banyak kepada hadis. Dan inilah jawabannya, saya kumpulkan 41 hadis tentang masjid. Itu sedikit pengantar Pak ya. Paan datang malam ini. Kalau tidak langsung saya kasih ke beliau kitab ini. Untuk ini kalau beliau datang enggak ya? Belum ya. Kalau beliau datang nanti insyaallah kitab ini sekaligus untuk beliau. Nah, hadis yang pertama itu tentang perintah membangun masjid. Pas ada perintah membangun dan menjaga masjid. Sebenarnya hadis ini sanadnya panjang. Kita potong. Kita ambillah sanad yang sampai kepada sahabat terakhir saja. Namun sebelum saya membaca hadis ini, mengikuti jejak tradisi umumnya para ulama, sebelum mereka menyampaikan hadis,
Dan begitu juga dulu saya sebelum ngaji hadis itu, para guru saya senantiasa membacakan hadis musalsal bil awwaliyah, atau disebut juga dengan hadis rahmah. Hadis yang umumnya disampaikan pertama kali sebelum menyampaikan hadis yang lain. Sanadnya panjang. Saya pun dah hafal ya, tapi catatannya ada. Hadis ini saya dapatkan dari banyak ulama. Yang kalau kita potong lapas hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Ar-rahimun, orang-orang yang berkasih itu apa? Yarhamuhumur rahman. Ar-rahman akan mengasihi mereka. Artinya orang yang memiliki sifat kasih sayang, mereka itu akan dikasihi oleh Ar-Rahman, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman ya. Dari 99 nama itu, setelah Allah Ar-Rahman. Kata Nabi, orang yang memiliki sifat kasih, dia akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Sehingga Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi. Kasihilah orang-orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Pastilah yang di langit akan mengasihi kalian semua. Jadi ketika kita mengasihi, saling kasih sesama kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengasihi kita. Nah, kita masuk kepada kajian kita betul. Hadis yang pertama itu an Aisyah qalat. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah ya. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjidi fid duri wa an tunadhafa wa tutayyaba. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Amara Rasulullah, telah memerintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid duri. Apa perintah Nabi itu? Untuk membangun masjid fid-dur, pada setiap kawasan, pada setiap kabilah. Kalau bahasa kitanya itu setiap kampung lah. Jadi memang Nabi SAW memberikan perintah untuk membangun masjid. Dan alhamdulillah, ya boleh dikatakan dusun kita ini desanya sudah ada ya. Dan dusun baru ini kita anggap semacam dur baru lah ya. Dusun baru, dur baru, sehingga kita juga berhajat kepada masjid. Dan dalam upaya memenuhi perintah Nabi, masyarakat kita pun akhirnya membangun masjid. Dan alhamdulillah terbangunlah, walaupun masih belum selesai masjid Nurul Islam kita ini. Nah, di samping Nabi memerintahkan untuk membangun masjid, apalagi kata Nabi, wa an tunadzafa, bahwasanya masjid itu tunadzaf, dibersihkan. Jadi ketika kita selesai membangun masjid, selesai ataupun tidak, senantiasa kita harus menjaga kebersihan masjid. Jadi kalau ada sampah, sama-sama kita putih, kita bersihkan ya. Karena memang di antara syarat sholat nanti, di antara syaratnya adalah suci tempat. Jadi kalau tempat kita kena najis, maka sholat kita pun bermasalah. Dan alhamdulillah masjid kita senantiasa terjaga kebersihannya. Kemudian apa? Wa tutayyab. Dan masjid itu tutayyab, diberi wangi. Masjid kita nampaknya belum terlalu wangi ya. Mungkin nanti Pak Aris ya, koordinasi sama Pak Jul, kita sediakan semacam parfum lah ya. Karena memang ini perintah Nabi, di samping kita membangun masjid dan kita senantiasa menjaga kebersihannya. Ini tugas bersama ini ya. Bukan hanya tugas panitia pembangunan, bukan cuma tugas pegawai syara, tapi memang tugas bersama kaum muslimin. Jadi bangun masjid itu bukan milik pribadi itu. Masjid Nurul Islam ini bukan milik desa Sungai Duren, bukan milik dusun baru, bukan milik panitia, bukan milik pegawai syara, tapi milik kaum muslimin. Nah, jadi kalau begitu sama-sama. Ya kalau kita mampu untuk membangun secara total, alhamdulillah. Kalau tidak, bantu sedikit demi sedikit. Mungkin yang punya kelebihan dana, bantu dengan dana. Yang punya kelebihan tenaga, bantu dengan tenaga. Yang punya pikiran, bantu dengan pemikiran. Dan kalau punya semuanya, boleh bantu semuanya.
Paling tidak bantu ngisi jemaah jadilah. Itu ya. Bantu ngisi jemaah. Begitu juga kita diperintahkan untuk membersihkan, dan juga perlu kita jaga kewangian masjid ya. Mungkin nanti boleh kalau ada rezeki berlebih kita bagi semacam parfum. Usahakan parfumnya yang aman ya. Itu adalah pembahasan kita yang pertama. Perintah Nabi untuk membangun masjid di setiap kampung. Dur itu boleh kita maknakan bebas, mungkin kampung lah ya. Dalam setiap kabilah, artinya zaman dulu kan ada kabilah-kabilah itu. Setiap kelompok kabilah ini punya pemukiman. Nanti kabilah sana punya pemukiman deh, dewe ya. Nanti di ujung sana itu jauh sekitar berapa kilo ada pemukiman. Setelah dibangun, jaga kebersihan, kemudian diberi wewangian. Apa tujuannya? Untuk menyamankan jamaah dalam masjid. Itu hadis yang pertama. Langsung tanya jawab atau kita pena dulu? Lanjut dulu ya. Kemudian al-hadits tsani, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini membahas tentang seluruh muka bumi ini adalah masjid. Ini khusus bagi para musafir. Para musafir kalau kebingungan dalam perjalanan, mungkin ya rata-rata kita ini kan mungkin ada beberapa orang lah yang memang asli orang Sungai Duren. Kebanyakan ada yang memang perantau ya, ada yang datang jauh-jauh. Ada yang mungkin merantau tapi dekat sekolah ya. Ada yang memang betul-betul merantau. An Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat li al-maghanimu wa lam tahillu li ahadin qabli wa u'titu syafa'ah wa kana an-nabi yub'atu ila qaumihi khassatan wa bu'itu ila al-ard ila an-nasi ammatan. Dan dari Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata sabda Nabi? U'titu khamsan, aku itu diberi Tuhan 5. Jadi ada 5 yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad, lam yu'tahunna ahadun qabli. Yang 5 ini tidak diberikan kepada nabi manapun sebelum aku. Ini kekhususan kepada Nabi Muhammad, sekaligus kita umatnya mendapatkan kekhususan ini. Yang mana 5 ini tidak didapati oleh umat Nabi sebelumnya. Nabi Isa tidak mendapatkan 5 ini, Nabi Musa, Nabi Daud, dan bahkan Nabi Adam pun, nenek moyang kita, tidak mendapatkan 5 hal ini. Apa yang pertama itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong birru'bi dengan adanya rasa takut masirata syahrin, dalam perjalanan selama 1 bulan. Dalam perang, musuhnya kaum muslimin itu sudah takut terlebih dahulu menghadapi kaum muslimin. Dalam sejarah kita sering ya, kalau kita ngaji sejarah dulu, pasukan kaum muslimin ketika melawan pasukan Mekah ketika itu, jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Tapi kenapa menang terus? Karena musuh-musuh kaum muslimin sebelum perang takut duluan. Dalam perjalanan sebulan, artinya sebulan sebelum perang mereka sudah takut duluan. Begitu juga ketika kaum muslimin melawan pasukan Romawi, melawan pasukan Persia. Dulu kan awal Islam, kekuatan dunia ini negara adidaya lah bahasa kita ya. Kalau sekarang kan adidayanya Amerika. Nah, dulu di awal-awal Islam itu adidayanya itu Persia dan Romawi. Pertama memang umat Islam perang melawan sesama bangsa Arab dulu ya, dalam awal-awal. Kaum muslimin selalu dikit pasukannya, tapi menang terus. Adalah sesekali kalah ya. Tapi umumnya perang kaum muslimin adalah menang. Kalau dengan Persia kita tak mungkin menang kalau ukur kekuatan militer. Persia itulah lebih dari 1000 tahun negara adikuasa sebelum Islam muncul. Separuh dunia kebagi 2, Persia dengan Romawi megangnya. Islam baru muncul di timur tengah, baru dikit wilayah, tapi bisa menumbangkan Persia terlebih dahulu. Setelah itu baru mengalahkan Romawi. Dan jumlah pasukannya selalu kaum muslimin paling dikit. Tapi kenapa menang? Ini kata Nabi, aku ditolong dengan rasa takut.
Bahkan 1 bulan perjalanan sebelum perang, musuh kaum muslimin sudah takut duluan. Itu yang diberikan pertama ya. Makanya kalau kita sebenarnya tidak perlu takut. Yang namanya musuh kaum muslimin sudah pasti takut duluan ya. Nggak usah kita panjang-panjang, kita ada cerita perang enggak sekarang ya. Lagi cerita perang, cerita jihad, datang polisi sini. Baru pengajian pertama ya. Langsung dikawal lagi, ayo ya. Nah, ini memang betul kaum muslimin itu mendapat pertolongan pertama. Dalam perang sejarah, kaum muslimin jumlah pasukan jarang lebih banyak daripada musuh. Tapi mayoritas perang kaum muslimin selalu menang. 300 lawan 1000. Itu ngakal-akal, kalah lah 300 pasukannya tidak lengkap senjatanya. Tidak sempat latihan perang. Kalau musuh 1000 memang prajurit. Kalau kita dah, yang 300 itu kita masuklah tukang ngon kambing ya. Tukang ngon kambing, tukang jualan, pedagang ketika perang mereka siap. Itu hebatnya kaum muslimin. Itu poin pertama kata Nabi Muhammad ya. Kemudian wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bagiku bumi itu masjid sebagai masjid wa tahuran dan suci. Jadi kalau kita musafir, kalau kita mau bangun masjid, kalau mau sholat, ya kalau ada masjidnya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada masjid, di mana saja buminya boleh kita pakai untuk sholat. Selama memang tanah tadi itu tidak mengandung najis. Ya lah tahu kandang ayamnya. Itu berarti tanahnya bernajis, bukan tanahnya yang jadi masalah, tapi memang ada najis. Maka di antara tempat yang tidak boleh sholat itu adalah di kandang binatang, karena memang tanahnya bercampur najis. Tapi dimanapun, kadang kita lagi di berjalan di mobil, pas nak berhenti jauh masjid, masih jauh perkampungan, masih jauh, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Ya kalau zuhur asar enak berlaku jamak, maghrib isya berlaku jamak, subuh tidak ada jamak. Masuk waktu subuh mau kita mesti sholat. Masjid tidak ada, sudah parkir tepi jalan, ketemu tanah agak lapang dikit boleh sholat. Karena Nabi mengatakan, aku diberikan waju'ilat li al-ardu, bumi itu dijadikan bagiku masjidan. Jadi jangan sholat di tanah kotor, tidak apa-apa. Selagi tidak ada najis, tidak nampak tai sapi di situ, tidak ada tai ayam, tai kucing, tanah suci, maka kita boleh sholat. Nanti dalam masalah fikih, dengan tanah kalau tidak ada air kita boleh tayamum. Orang sakit, kata dokter jangan pakai air pantang. Kalau pakai air penyakitnya kuman, bisa membahayakan jiwa, maka boleh menggunakan tanah untuk bertayamum. Atau musafir tidak dapat air, maka boleh bertayamum. Itu poinnya. Ini poin kita sebenarnya tentang masjid itu, artinya dimanapun kita bisa sholat selama bumi itu masih suci, tidak ada bercampur dengan kotoran binatang maupun kotoran manusia. Kemudian fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalah falyusalli. Apa kata Nabi sambungannya? Maka di mana saja rajulin min ummati, seseorang dari umatku, adrakat hussalah, mendapati oleh dia akan sholat. Adrakathu as-sholatu, mendapati sholat akan dia. Artinya di mana saja seorang, kalau kita lagi perjalanan masuk waktu sholat, falyusalli, maka kita boleh sholat di bumi mana saja, di tanah mana saja ya. Ini sambungan yang tadi. Wa uhillat li al-maghanimu wa lam tahillu li ahadin qabli. Kita balik ke cerita perang, dan dihalalkan bagiku al-maghanim, harta rampasan perang, walam tahilla li ahadin qabli, yang itu tidak dihalalkan seorang pun dari sebelumku. Dalam perang nanti kan ada hasil harta rampasannya, ghanimah. Hasil harta rampasan perang itu milik kaum muslimin. Ketika misal dulu ya, ketika perang, ketika kaum muslimin mengalahkan Persia, maka harta milik Persia, harta kerajaan itu milik kaum muslimin, dan itu akan dibagi-bagikan nanti ya. Wa u'ti itu asy-syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Nah ini poin juga ya. Artinya kita umat Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti.
Artinya memang kita bergantung dengan amal. Ketika amal kita baik, maka insya Allah perjalanan di akhirat akan baik. Namun belum tentu selamat, karena ternyata dosa kita ini kalau dihitung-hitung sulit kita ngitungnya. Mana banyak pahala dengan dosa, yang pasti itu ngitung dosa. Karena ngitung pahala itu tidak pasti. Berbuat baik belum tentu baik. Tapi kalau berbuat dosa sudah pasti dapat dosanya. Yang namanya maling walaupun ikhlas tetap dosa. Salat kalau tidak ikhlas berpahala tak kira-kira? Ya. Jadi kita memang umatnya membutuhkan syafaat Nabi. Syafaat itu kalau bahasa mudahnya mungkin ya pertolongan lah ya. Pertolongan dari Nabi. Jadi ketika di akhirat nanti semua manusia itu sibuk dengan diri mereka masing-masing. Kenapa? Saking kacaunya, saking kan mencekamnya itu. Anak lupa dengan bapak lupa dengan anak, saudara lupa dengan saudaranya. Nah ketika itulah nanti Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah di antara cara yang paling mudah mendapatkan syafaat Nabi adalah dengan memperbanyak salawat ya. Itu rutin lah kita bahas ya. Rata-rata setiap khotib Jumat pasti cerita tentang salawat dalam khutbah kedua. Cuma sayang bahasa Arab ya. Jadi kadang-kadang kurang jelas apa yang disampaikan. Khotibnya nyampaikan jelas lah, mungkin kita yang kurang jelas. Karena khutbah kedua itu di sana ada tentang wasiat tentang salawat. Baik mulai dari ayat maupun dari hadis, dan bahkan khotib pun membacakan salawatnya lebih lantangnya. Karena kalau tidak bersalawat tidak sah khutbah kita. Karena rukun khutbah itu kan pertama alhamdulillah, kemudian salawat, wasiat, takwa. Tiga ini wajib ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Alhamdulillah, salawat, Allahumma sholli ala Muhammad paling kurang, wasiat takwa, khutbah 1, khutbah 2 masuk. Nanti ada pembacaan ayat ya. Itu boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Nanti ada doa bagi kaum muslimin pada khutbah kedua. Pentingnya selawat ternyata bukan hanya untuk syafaat ya, sekaligus untuk menyelamatkan kita dalam sholat Jumat ya. Kemudian wa kana an-nabiyyu yub'atu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi ammatan. Kalau nabi yang lain itu diutus hanya khusus untuk kaumnya saja. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Nabi Soleh hanya untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Jadi kita tidak wajib mengikuti dakwah Nabi Musa. Kenapa? Kita bukan Bani Israel. Ada di antara kita keturunan Bani Israel? Tak ada kan? Maka kita tidak mesti mengikuti dakwah Nabi Musa. Cuman kita wajib mengimani Nabi Musa. Karena tidak sah iman kita kalau tidak mengimani satu saja dari para nabi. Namun dakwah mereka bukan untuk orang Melayu. Nabi Musa tidak dakwah ke orang Jawa. Ya, Nabi Musa tidak dakwah kepada orang Padang. Tapi Nabi Muhammad dakwah kepada seluruh manusia. Itu kata Nabi Muhammad. Khususnya saya daripada nabi lain. Kalau nabi lain cuman untuk kaumnya saja. Artinya ketika kaumnya mengikuti sudah, dia tidak perlu nanti. Nabi Soleh tidak perlu keluar daripada kaum Samun, tidak perlu ngajak kaum An, tidak perlu ngajak bangsa yang lain, cukup di kaumnya saja. Maka kan begitu ya. Nabi Musa dakwahnya cuma di Mesir saja. Nabi Musa dakwahnya cuma ke Mesir, fokusnya kepada Bani Israel. Karena kebetulan Fir'aun walaupun bukan dari Bani Israel, cuman dia penguasa Bani Israel ketika itu, maka Fir'aun pun kena dakwah. Karena rajonya ketika itu adalah Fir'aun. Maka dakwah Nabi Musa masuklah kepada Fir'aun, karena Fir'aun termasuk kaumnya Nabi Musa. Di samping Bani Israel, artinya yang terhubung dengan Bani Israel di zaman itu masuk dalam dakwah Nabi Musa. Wabil khusus Fir'aun, karena dia yang menguasai Bani Israel ya. Ya rajonya Mesir sekitar ketika itu
Karena Bani Israel banyak bermukim di Mesir ketika itu. Dan Nabi Muhammad tidak pandang kaum, semua manusia adalah umat Nabi Muhammad. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga tentang balasan bagi orang yang membangun masjid. Ini hitungan pahala ya. Kalau hadis pertama tadi perintah bangun masjidnya. Sekarang apa pahala bagi orang yang membangun masjid? An Umar ibn al-Khattab qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yudhkaru fihi ismullah banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, ini kata Nabi ya. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab. Ini salah satu khalifah kaum muslimin ya. Apa kata Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa kata Nabi? Man bana masjidan. Barang siapa yang telah membangun masjidan, satu masjid yudhkaru fihi ismullah, yang dalam masjid itu disebut nama Allah. Artinya sudah dibangun isi masjidnya. Ini hebatnya bahasa Nabi ya. Karena ada orang bangun masjid, sudah bangun dia pergilah, kosong masjidnya, tidak masuk kriteria nih. Ketentuan satu, masjid terbangun. Siapa yang membangunnya? Ini kita tentukan siapa yang membangunnya. Dan ketika masjid itu terbangun, di sana apa? Yuzkaru fihi ismullah. Disebutkan dalam masjid tadi nama Allah. Penyebutan nama Allah paling dasar adalah sholat. Karena ketika kita sholat paling banyak nyebut nama Allah. Bahkan yang pertama Allahu Akbar itu pertama. Rukun qauli pertama adalah menyebut nama Allah. Ya kan? Belum lagi azannya, belum lagi wirid-wiridnya, belum lagi yang ngaji, yang baca Quran, belum lagi yang ngadakan pengajian macam kita nih memang menyebut nama Allah. Itu poin yang pertama, bangun masjid. Kedua, masjidnya diisi, disebut nama Allah dalam masjidnya itu. Karena memang tujuan para pembangun masjid, para donatur kita, orang yang nyumbang baik banyak maupun dikit, para orang-orang yang bekerja membangun masjid ini, baik yang digaji maupun yang tidak digaji, baik tukangnya nian ataupun memang relawan. Apa tujuan mereka membangun masjid ini? Dengan begitu semangat, bahkan tak digaji bangun masjidnya, apa tujuannya? Biar disebut nama Allah dalam masjid. Kita yakin itu. Karena kalau tak tu, apa gunanya bangun masjid? Karena semua orang yang membangun masjid ingin masjidnya makmur, ingin masjidnya disebut nama Allah. Nah, kalau sudah terpenuhi, terbangun masjid dan diisi dengan menyebut nama Allah dalam masjid itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Ini kompensasinya. Maka Allah akan membangunkan baginya baitan, satu rumah, fil jannah. Sudah dapat satu kapling. Dapat apa? KPR ya. Artinya yang bangun masjid dia sudah ada masuk komplek panitia pembangun masjid nanti di akhiratnya. Ini komplek para pembangun masjid. Nanti ahli puasa ada jalur ahli puasa, jihad ada alur ahli jihad. Nah, pembangun masjid ada komplek khusus. Artinya ada rumah khusus ya. Rumah nih untuk ada apa namanya? Jadi komplek Perumnas. Perumnas Sungai Duren ini para pembangun masjidnya nanti dapat jatah rumah. Loh, tak perlu kredit lagi ya. Kalau dunia nak dapat rumah kita kredit. Kalau di akhirat tuh, cara mau dapat rumah di antara kalau mau booking rumah di akhirat bangun masjid. Oh. Santai Pak RT ya. Kita masih terus bangun ya Pak RT. Masih bisa ikut gabung ini ya KPR-nya nanti. Itu menunjukkan bahwasanya bangun masjid itu memiliki pahala yang sangat besar. Nabi yang menjamin ya, orang yang membangun masjid dia akan dibangunkan khusus rumah baginya di akhirat nanti. Kalau ada rumahnya di surga artinya apa? Dia dijamin masuk surga. Itu tak langsung itu.
Orang yang membangun masjid dan di masjid tadi diisi dengan penyebutan nama Allah di sana, artinya masjidnya makmur, maka sang pembangun masjid ketika sudah dapat jaminan rumah, secara otomatis dia dijamin masuk surga. Jaminan masuk surga sudah ada. Satu, kalau ikhlas ya. Ikhlasnya yang ini ya. Syarat pokoknya itu kalau ikhlas. Dan insyaallah ikhlas semualah. Karena apa yang mereka cari tidak ada ya. Kalau mereka mau kaya, mereka besarkan rumah mereka sendiri. Begitu kan? Orang yang bangun masjid kalau mereka tidak ikhlas, mendingan dia besarkan rumahnya. Apalagi blok belakang ini masih banyak kosong. Enak saya kaplingkan blok belakang ini saja daripada saya bangun masjid. Insya Allah para donatur kita ikhlas. Begitu juga orang yang membangun masjid kita ini, baik kali cara tukangnya ya maupun ya ketika gotong royong. Apa yang kita harapkan? Tidak ada kan? Gotong royong digaji tidak kan? Dipuji apa gunanya? Dipuji hilang lah. Tidak ada gunanya. Ketika keikhlasan itu datang, maka jaminannya adalah satu rumah baginya di surga. Orang yang mendapatkan jaminan kalau rumahnya lado, artinya tinggal nunggu penunggunya datang. Kalau begitu syarat untuk mendapatkan itu tinggal mati saja lagi ya. Tuh. Kalau nak cepat masuk surga matilah ya. Nah. Ya, nampaknya cukup 3 hadis dulu dah nak.